Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar menambah informasi bolo-bolo ya. Nah, ini semua ini bebek yang lagi tidak bertelur atau berondol atau posisinya ngurak, teman-teman ya. Yang kemarin baru dipisahin, teman-teman ya. Jadi ini karena sulit untuk maka cara yang terbaik untuk melihat bebek itu bertelur atau tidak itu bisa dipegang satu persatu, teman-teman ya. Jadi itu akan lebih efisien. Dilihat pakai jari masih ada enggak telurnya, teman-teman ya. Mohon maaf bila goyang-goyang karena ini enggak pakai tripod, teman-teman ya. Tapi secara sedikit informasi dari bentuk dan bodi dari bebek yang mabung atau bahasa sini brodol ya, inilah bentuknya. Nah, seperti ini ya. Ketika bebek bentuknya seperti ini, bulunya ya menandakan dia tidak bertelur ya, tidak bertelur. Kalau di sini biasanya kalau udah seperti ini ya, dikumpulin jadi satu, terus dijual dengan harga afkiran dan diganti dengan bebek yang baru Kenapa kok seperti itu? Karena kalau bebek brodol itu juga ngasih makan ya. Kalau ditahan lama-lama sampai nunggu dia itu bertelur lagi, itu akan lama dan membutuhkan biaya lagi ya. Ini bentukannya seperti ini ya, akan membutuhkan biaya makan setiap hari 2 kali. Jadi kalau di sini dikumpulin jadi satu, ditungguin sampai laku. Tapi yang jelas biasanya dijual ya, dijual dan diganti dengan bebek yang baru, bebek baya yang baru itu. Jadi ada beberapa teknik, beberapa cara ya beternak bebek petelur. Yang pertama salah satunya sistem rolling. Jadi umpama kita beli yang udah siapan ya, diteliti atau di
sampai menunggu dia bertelur. Ketika bertelur kita tandai mulai kapan dan apa dan hari apa gitu ya. Setelah itu kalau kita udah merasa bebek itu sendiri udah gak bertelur atau enggak produk, lebih baik dijual dan diganti dengan bebek baru, bebek baya lagi. Tapi biasanya kalau dari peternaknya itu baik, itu bebek yang seusia itu biasanya bersamaan ya. Tapi kadang ada juga yang agak nakal sedikit, bebek baya dicampur dengan bebek yang tua. Jadi ketika dipelihara beberapa hari itu udah bertelur, tapi yang lainnya belum, sampai nunggu berhari-hari. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada baiknya juga ketika kita mau menelitinya, nanti akan nggak bersamaan. Nah itu yang udah nggak bertelur dijual, yang masih bertelur disisain. Bedanya ini ya teman-teman. Nah ini masih produk, masih bertelur, dan yang ini sudah tidak bertelur. Mungkin dengan cara salah satunya melihat dari bulu-bulunya ya, dari perbedaan warna bulu-bulunya atau ya semacamnya lah. Jadi salah satu sistem rolling itu yang bagus. Ketika udah tidak produk, dijual dan digantikan sama yang baru. Nanti terus seperti itu. Dari sisanya akan terkumpul tidak terasa teman-teman ya. Ini bentukan dari bebek yang tidak produk teman-teman ya, salah satunya ya. Emang agak sulit melihat dari cuman warnanya saja. Kalau di sini membedakan mana yang masih bertelur dan tidaknya dengan cara dipegang satu persatu dan dilihat pakai jari teman-teman. Kalau udah terlalu dalam berarti dia udah nggak bertelur, dipisahin. Kalau di sini dipisahin ya. Nah itu model pakannya juga nggak disamakan dengan yang masih produk ini teman-teman. Nih. Kalau kita udah terbiasa, kemungkinan bisa tahu atau kita udah hafal ya dengan bebek mana yang masih bertelur dan tidaknya, pasti akan mudah. Kalau di sini biasanya cara melihatnya itu ketika pas dikasih makan. Nah,
pasti di antara satu kotak itu ada satu atau dua yang nggak sama dengan yang lainnya. Baru yang nggak sama itu dipisahin, entah dari bulu yang mulai rontok atau dari warnanya, macam-macam teman-teman ya. Tapi yang baik biar bisa berlanjut, kita ternak bebeknya itu sistemnya rolling. Jadi yang udah nggak produk dijual ya, digantikan dengan yang baru. Itu teman-teman, ini khusus bebek yang sudah tidak bertelur. Karena bulunya udah nggak halus lagi, bulu-bulunya udah nggak halus lagi. Dan ini yang masih produk. Udah gitu aja teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila ada kesalahan dimaafkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.